Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fiza Sampurnajaya dengan NPM 20150610032. Dalam video ini saya akan mempresentasikan struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux. Yang pertama, struktur direktori Linux. Yang pertama ada direktori root. Root directory yang memuat basic system file. Semua file dan direktori secara logik berada di dalam root directory ini walaupun dari lokasi yang berbeda. Direktori ini hanya dapat diakses oleh user root atau super administrator. Yang kedua, direktori bin strip user binaries memuatkan file-file eksekusi atau program arahan yang merupakan sebagian dari sistem operasi Linux. Banyak perintah Linux seperti get, cp, is, more, dan terletak pada direktori bin ini. Yang ketiga, direktori sbin sistem binaries memuatkan file administration yang dapat diakses seperti mount, shutdown, dan unmount. Perintah-perintah Linux yang terletak di bawah direktori ini biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk tujuan pemeliharaan sistem. Yang keempat ada direktori boot strip bootloader files yang memuat file-file yang berhubungan dengan bootloader seperti Linux kernel dan file lain yang diperlukan Lilo dan grup boot manager. Yang kelima ada direktori div yang memuat file device pada komputer seperti terminal, USB, dan perangkat yang melekat pada sistem. Linux melakukan semua operasi utama komputer seperti sebuah file yang spesial. Semua file seperti ini terletak di direktori dev. Yang keenam ada direktori X memuat semua file-file konfigurasi dan skrip instalasi yang dibutuhkan oleh semua program pada direktori h/rc.d subdirektori. Yang ketujuh ada direktori home. Direktori home menyimpan semua direktori home user. Biasanya direktori home digunakan untuk semua pengguna menyimpan file pribadi berdasarkan kepemilikan atau user. Direktori lib memuatkan file-file libraries yang mendukung file-file binary dalam direktori /bin dan direktori sbin, termasuk modul driver yang dapat diisi pada sistem boot. Nama file biasanya id or lib atau ho. Direktori proc direktori yang berisi informasi tentang sistem, baik itu file sistem virtual dengan informasi teks tentang sumber daya sistem maupun berisi informasi tentang menjalankan proses. Yang ke-10 ada direktori root. Direktori home untuk root user. Yang ke-11 ada direktori SRV atau service data memuat file-file service yang dibutuhkan oleh sebuah server seperti HTTP, FTP, dan lainnya yang ditawarkan oleh sistem. Direktori SDS, direktori spesial yang memuat informasi mengenai hard disk seperti yang dapat dilihat di melalui Linux. Yang ke-13 ada direktori temporary files. Direktori yang berisi file sementara yang dimuat oleh sistem dan pengguna dan digunakan untuk menyimpan data sementara. Isi dari direktori ini dibersihkan setiap kali sistem boot. Yang ke-14 ada direktori USR atau user programs yang memuat file-file binary, libraries, dokumentasi, dan source code dari sistem. Ke-15 ada direktori var, variable files yang memuat berbagai sistem file seperti log, paket, dan file database.
directory mail, print, dan lain-lain yang sering kali berubah kandungannya. Ke-16, directory media, removable media device. Directory ini untuk mounting removable media seperti drive, CD-ROM, floppy disk, dan zip drive. Yang ke-17 ada directory MNT atau mount directory. Directory ini untuk mounting file sistem sementara. Yang ke-18 ada directory OPT, optional add on applications, memuat file-file tambahan seperti data install atau copy dari aplikasi tertentu yang sifatnya hanya opsional. Yang kedua, kita akan melanjutkan tentang perintah dasar Linux. Yang pertama ada su. Su merupakan perintah Linux untuk masuk sebagai super user alias admin, karena terkadang terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Contoh perintahnya adalah sudo shutdown yang memerintahkan untuk shutdown. Yang kedua ada login. Login merupakan perintah Linux untuk masuk sebagai user tertentu, maka kita dapat menjalankan perintah login dalam kurung nama user. Contohnya login S. Yang ketiga ada pwd. Pwd merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu kita sekarang sedang berada di folder mana. Kita tinggal menuliskan perintah pwd saja pada terminal Linux. Yang keempat ada cd. cd merupakan perintah dasar Linux yang merupakan singkatan dari change directory alias berpindah folder. Jadi, perintah cd berfungsi untuk pindah ke folder yang diinginkan, maka cara untuk menggunakannya adalah cd dalam kurung folder titik. Contohnya ada cd dokumen. Yang kelima ada is atau map. Kelima ada ls. ls merupakan perintah Linux yang berfungsi melihat isi dari suatu folder. Cara menggunakannya kita tinggal menuliskan saja ls pada terminal. Yang keenam ada cat. Cat merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membuka isi file. Cara yang menggunakan adalah cat nama file, ekstensi file. Contohnya cat file a.txt. Fungsi lain dari perintah cat adalah untuk membuat file baru. Caranya adalah cat lebih besar nama file. Contohnya cat lebih besar file A. Yang ketujuh ada mv. mv merupakan perintah Linux yang dapat digunakan untuk memindahkan file ke folder yang kita inginkan. Contoh penggunanya adalah mv nama file plus ekstensi directory yang dituju. Contohnya mv file.txt /home/user/dokumen. Yang kedelapan ada cp. Jika perintah move digunakan untuk memindahkan file, perintah cp berarti menggunakan untuk menyalin atau mengcopy file ke suatu directory. Cara penggunaannya adalah cp nama file plus ekstensi directory yang dituju. Contohnya adalah cp file a.txt /home/user/dokumen. Yang kesembilan ada mkdir atau mkdir merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memuat directory baru atau membuat folder baru. Cara menggunakannya adalah mkdir directory barunya. Contohnya mkdir /home/user/dokumen. Ke-10 ada rmdir. rmdir merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menghapus directory. Cara penggunaannya adalah rmdir directory yang diinginkan. Contohnya rmdir /home/user/dokumen. rm. Yang ke-11 ada rm. rm merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menghapus file. Contohnya adalah rm file a.txt. Ke-12 ada find. Find merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari sesuatu file. Caranya adalah
find directory, nama file yang dicari plus extension. Ke-13 ada locate. Locate merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari file sama seperti find. Perbedaannya, kita tidak perlu menuliskan direktori yang ingin kita telusuri. Cara menggunakan adalah locate di nama file yang ingin dicari. Jika nama file tersebut mengandung spasi, maka perlu menggantinya dengan tanda bintang. Contohnya, locate di file bintang A. Ke-14 ada touch. Touch merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membuat file kosong baru. Cara penggunaannya adalah touch nama file barunya. Ke-15 ada grep. Grep merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari kata di suatu file. Cara penggunaannya adalah grep kata yang ingin kamu cari. Contohnya grep nama biodata txt. 16 ada do. Do merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui disk space yang sudah terisi di suatu directory. Cara penggunaannya adalah do strip nama directory. Ke-17 ada df. Df merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui sisa kapasitas di space hard disk. Cara penggunaannya adalah df hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk kilobyte. Tapi jika ingin melihatnya dalam satuan megabyte, kita dapat menuliskannya dalam df strip m. Ke-18 ada diff. Diff merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membandingkan konten di dalam dua file yang berbeda. Caranya adalah diff nama file 1, nama file 2. Contohnya diff file 1 txt, file 2 .txt. Ke-19 ada head. Head merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan 10 baris teks pertama di suatu file. Contohnya head file .txt. Kita juga dapat mengatur jumlah baris yang diinginkan dengan cara menambah komponen n jumlah baris di tengah perintahnya. Contohnya head strip n 3 file a txt. Ke-20 ada tile. Tile merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan 10 baris teks terakhir di suatu file. Contohnya tile file a .txt. Kita juga dapat mengatur jumlah baris yang ditampilkan dengan cara sama seperti perintah dasar head tadi, yaitu menambahkan jumlah strip n jumlah baris di tengah perintahnya. Contohnya strip n 3 file a txt. 21 tar. Tar merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memuat atau mengekstrak arsip. Untuk membuat arsip, kita perlu menggunakan perintah tar cvf nama arsip .rar nama file. Contohnya adalah tar cvf file .rar file a txt file b .txt. Untuk mengekstrak file .rar menggunakan perintah tar xvv. Contohnya seperti ini, tar xvv txt.rar. Kedua ada chown. Chown merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengubah kepemilikan file tersebut ke user lain. Contohnya chown figure file a .txt. Ke-23 ada wc. Wc merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui jumlah kata yang ada di dalam file. Contohnya wc file a txt. Ke-24 ada ping. Ping merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengecek konektivitas jaringan kita. Contohnya adalah ping instagram.com. Bisa juga dengan ping facebook.com. Ke-25 ada kill. Kill merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mematikan program secara manual. Dengan syarat kita harus tahu PID-nya, Process Identification Number, dari program yang kita ingin matikan. Caranya tinggal ngetik
perintah ps titik, setelah itu kita dapat menggunakan perintah kill. Contohnya adalah kill 1357. Ke-26 ada phwd. Passwd merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengganti passwordnya. Cara menggunakannya adalah passwd nama user titik, kemudian user akan diminta untuk memasukkan password baru yang mereka inginkan. Ke-27 ada unnamed. Unnamed merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu informasi dasar tentang OS dan hardware yang kita gunakan. Caranya menggunakannya adalah unnamed strip a. Ke-28 adalah top. Top merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu proses apa yang saja yang sedang berjalan di perangkat kita. Caranya adalah kita menuliskan saja tulisan top di terminal. Ke-29 ada wget. Wget merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mendownload file. Cara menggunakannya adalah wget link. Contohnya adalah wget www.namadomain.com file/file baru. Ke-30 ada history. History merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu perintah apa saja yang telah dijalankan sebelumnya. Jadi, perintah ini dapat menampilkan seluruh perintah yang sudah kamu buat sebelumnya, mulai dari awal login hingga perintah akhir yang kamu jalankan. Ke-31 ada start. Start merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu informasi detail tentang suatu file. Dengan perintah ini, kita dapat mengetahui informasi seperti nama, ukuran, dan jenis file. Kedua adalah main. Main adalah merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari tahu fungsi dari suatu perintah. Cara menggunakannya adalah man perintah. Contohnya adalah jika kita ingin tahu fungsi dari perintah cp, maka kita tulis di terminal dengan man start. Ketiga ada hostname. Hostname merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui domain dan nama host dalam kurung hostname di perangkat kita. Selain itu, kita juga dapat menggunakan perintah ini untuk melihat alamat IP. Caranya dengan mengetik perintah hostname strip i. Ke-34 ada zip. Zip merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengkompres file ke dalam arsip adalah zip. Cara menggunakannya adalah zip nama arsip titik zip, nama file, format file. Contohnya adalah alfile.zip, file a.txt. Untuk mengekstrak file zipnya, kita hanya perlu menggunakan perintah unzip. Contohnya unzip alfile.zip. Ke-35 ada user add. User add merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menambahkan user baru ke dalam sistem. Cara menggunakannya adalah user add nama user. Contohnya adalah user add a. Jika kita ingin menghapus user, kita tinggal menggunakan perintah userdel atau userdelete. Contohnya adalah userdel a. Ke-36 ada call. Call merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan kalender. 37 ada id. id merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan user yang sedang menggunakan sistem. Tidak hanya itu, dapat melihat seluruh user yang berada dalam sistemnya. Ke-38 ada date. Date merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk melihat tanggal dan waktu. Ke-39 ada wahami. Wahami merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk melihat user yang sedang login saat ini. Ke-40 ada clear. Clear merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membersihkan command line dalam terminal. Dengan menjalankan perintah ini, layar command line akan kosong seketika dan bersih dari tulisan-tulisan yang telah kita perintahkan sebelumnya. Demikianlah presentasi saya tentang perintah Linux dan direktorinya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fiza Sampurnajaya dengan NPM 2015061032. Dalam video ini saya akan mendemokan struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux. Yang pertama kita ke root dengan pencet
menuliskan sudo kemudian cd slash, kita tulis ls untuk melihat isi dalam folder. Dalam folder ini ada bin, root, dev, dan lain sebagainya. Ketika ingin melihat isi dari bin, kita ls bin. Ini dia isi dari folder bin ya. Ada ini dan kita clear aja. Saya ingin membuat sebuah file, disarankan buat filenya di home, jangan di root. Kita exit untuk keluar dari root. Exit ls lagi untuk melihat apa aja isinya. Sini yang pertama, saya ingin menghapus direktori Vizar 1 dengan menuliskan rmdir Vizar 1. Untuk melihatnya, kita bisa lihat dengan menuliskan lagi ls. Bisa dilihat di sini Vizar 1 udah kehapus. Ketika ingin membuat file, kita tulis dengan mkdir file 1, file 2. File 1, file 2 udah. Now 1 mkdir now 1 now 2. Kita bisa lihat dengan pencet ls lagi. Di sini udah ada now 1 now 2-nya. Ketika ingin masuk ke now 1 atau now 2, kita pencet lagi cd now 1. Ketika ingin melihat isi dari now 1, kita ls lagi. Kosong, kita cd ls. Kita ke cd now 2. Kosong, kita buat kita buat filenya touch Vizar 1 Vizar 2 Vizar 1 txt Vizar 2 txt. Kita fjs1.txt fjs2.txt. Kita ls untuk melihat apa udah dibuat atau belum. Ini udah ada. Saya ingin mindahin file fjr1.txt ke now 2 ke now 1 dengan cara perintah dasar mv slash home dan itu dia namanya keren banget, Bu. Extraordinary of electrical. Cara mindahinnya dengan mv fjr1.txt
slash home slash Satria Berliano slash now 1. Oh, bisa. Kita coba lagi. mv fjr1.txt slash home Satria Berliano nomor 1. Udah, kita lihat dulu udah pindah atau belum, kita pencet ls lagi. Di sini udah fjr1.txt-nya udah pindah. Mungkin kita lihat dulu ke now 2 dia udah pindah atau belum. Now ke now 1 tadi pindah. Maaf. Now 1. Oh, cd now 1. Kita ls. Bisa dilihat bahwa fjr1.txt-nya udah pindah ke now 1. Saya ingin kopinya bukan mindahin tapi yang mengcopy. Kita cp slash home cp visa 1.txt slash home ini now 2. cp visa 1.txt home now 2. Wow. Kita clear aja ya, kita ingin mengcopy file fjr1.txt ke now 2. cp 1.txt slash home slash piano slash now 2. Kita lihat dulu di now 2 hilang apa enggak file fjr1-nya .txt. Dia masih ada. Kita lihat di now 2. cd now 2 ls. Di sini udah ada fjr1.txt-nya, berarti udah benar kita udah mengcopy ke file fjr1.txt ke direktori ke direktori now 2. Kita kembali ke home, kemudian perintah dasar yang tadi sebelumnya ada date, yaitu melihat tanggal dan waktu. Kita tulis saja date. Di sini udah keluar Sabtu tanggal 4 September 2021 jam 9.07.52 WIB. Terus dan kita bisa PWD
tulis pwd, perintah dasar pwd ini berarti memberitahu kita sekarang kita berada di folder mana. Kita tulis saja pwd. Kemudian kita bisa perintah dasar history. Ini adalah history kita, perintah apa saja yang telah kita jalankan sebelumnya. Jadi perintah ini dapat menampilkan seluruh perintah yang sudah kamu buat sebelumnya, mulai dari awal login hingga terakhir kamu jalankan. Kemudian kita clear lagi untuk melihat perintah yang lain. Kita coba perintah dasar Linux tar, yaitu dengan menuliskan tar cfv, nama filenya basing kita. Kita ke cd dulu, cd now 2 ls. Ini udah ada file fzr1.txt, fzr2.txt. Kemudian kita coba perintah dasar tar, kita tar cfv, terus nama filenya rar, nama file yang ingin kita ekstrak atau diarsipkan dengan fzr1.txt, fzr2.txt. ls. Ini sudah bisa dilihat ada file yang namanya pizza.tar yang telah kita buat dengan perintah dasar tar. Kemudian saya ingin menjelaskan, mendemokan perintah dasar Linux man. Tulis saja man apa yang ingin kita ketahui fungsinya. Misalnya tadi tar yaitu mengekstrak atau mengarsipkan, kita man tar. Kemudian keluar ini dia bagaimana cara penggunaan manualnya. Kemudian kita pencet key untuk quit. Kemudian saya ingin mendemokan perintah dasar rm. Apa bedanya rm sama rmdir? Rmdir itu kita menghapus direktori, sedangkan rm ini menghapus filenya. Kita ls saja, ls cd now 2. Dalam file ini ada fzr1.txt yang ingin saya hapus. rm fzr1.txt, kemudian kita ls, apakah perintah rm fzr1.txt benar-benar dijalankan. Ya, bisa dilihat fzr1.txt udah hilang, berarti perintah yang kita jalankan sudah benar. Dan kemudian saya ingin demokan perintah dasar Linux cal. Kita tulis saja cal di sini. Ini yaitu perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan kalender. Kita clear ls. Ini cd ls. Kemudian kita melihat ls. Tapi nggak sadar kan?
Kemudian saya ingin mendemokan perintah dasar do. Pencet do h slash home Satria Berliano enter. Ini di space yang sudah terisi di directory home. Demikianlah presentasi saya tentang perintah dasar Linux dan struktur direktori Linux. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.